Pak Bambang Rianto ini dilahirkan di Banyuwangi tahun 62, S1-nya di Elektro ITB lulus tahun 86, kemudian mendapat gelar master tahun 91 dan doktor tahun 94, bidangnya elektro juga dari Waseda University Jepang. Nah, saat ini selain menjadi guru besar di STEI ITB, bidang risetnya AI, robotics, dan kontrol. Pak Bambang ini juga merupakan salah satu founder dari Pusat AI ITB, kemudian telah mempublikasikan lebih dari 50 artikel di jurnal internasional terindeks Scopus, dan saat ini juga merupakan Direktur Advanced Robotics Lab. Pengalaman Pak Bambang ini banyak sekali. Pada periode sebelumnya 2015 sampai 2020 merupakan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan ITB, Research Fellows dari University of New South Wales, Australia, dan merupakan mantan Ketua Dewan Redaksi beberapa jurnal ITB yang terindeks Scopus, kemudian founder dari beberapa startups, salah satunya adalah yang di bidang AI, Reset.ai, yang mengkhususkan produk-produknya dalam computer vision yang berbasis AI. Lalu tahun 2004 pernah mendapat penghargaan Toray Science and Technology Award untuk riset AI pada peredaman bising aktif. Tahun 2019 mendapat penghargaan sebagai peneliti berprestasi di ITB, merupakan anggota tim strategi nasional AI, ketua tim Task Force Riset dan Inovasi Informatika dan AI untuk deteksi COVID yang dikoordinasikan oleh BPPT, dan merupakan anggota Akademik Ilmu Pengetahuan Indonesia. Demikian informasi terkait Pak Bambang. Kita langsung persilakan Pak Bambang untuk memberikan materinya. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu Masayu. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Izinkan kami men-share apakah bahan paparan saya sudah dapat dilihat, Bu Mas? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Baik. Jadi Bapak Ibu, perkenankan saya menyampaikan paparan mengenai deep learning yang terutama diaplikasikan di dalam robotics dan autonomous systems. Jadi pengertian sistem autonomous mungkin sangat luas, tapi di dalam pembahasan kali ini atau dalam paparan kali ini saya akan batasi pada autonomous vehicle. Saya Bambang Rianto dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, juga di Center for AI ITB. Izinkan saya menampilkan salah satu video mengenai penerapan AI di Toyota Research Institute. And empower people in their homes. And more importantly, it will allow older generations to age in place longer and with dignity. Previously, we demonstrated our advances in manipulation capabilities. In particular, we showed our simulation tools and how those tools can give us the robustness that we need for a robot to do a specific task, like loading a dishwasher. In addition to enabling simulation capabilities, we're also developing mobile manipulation that allows the robot to move about the home and learn a wide variety of tasks from a human teacher.
Jadi di Performing sini tasks in homes is diperlihatkan extremely challenging. robot yang diperintahkan Each untuk home mengambil is unique, with a large cup number of gitu melalui objects ucapan arranged in different suara configurations. begitu, We dan demonstrate the dengan effectiveness of kemampuan the approach, representing results indera for a variety of tasks melalui under different kameranya, environmental conditions in our robot lab and in real homes. memiliki atau So, menjalankan rather than try perintah to untuk program a mengambil robot to do a specific set of tasks, cup like an assembly tadi. line robot, our robot can learn new skills from a human teacher. We teach the robot in VR, or virtual reality. The teacher can see a model of the robot as well as the live data from the robot itself. And it uses that information to teach behaviors that are linked to things in the environment. And that's important because rather than teach the robot a set of direct motions to a very specific instance of the environment, we teach the robot parameters. That's part of a set of safe behaviors. And that's robust to a changing environment. For example, we can teach the robot how to open a refrigerator. We show the robot where to place its gripper, how to hook the handle, and also how hard to push. We can teach the robot about what objects in the scene are important, or what parts of an object are important, whether the object is a bottle or the refrigerator handle. Baik, jadi sekilas tadi diperlihatkan penggunaan AI secara khusus adalah machine learning gitu untuk mengajari robot untuk melakukan misi tertentu, misalnya mengambil cup. Jadi pertanyaannya kemudian bagaimana AI itu diterapkan di dalam bidang robotics dan sistem-sistem otonom. Nah, sebenarnya terdapat perbandingan antara human intelligence dan artificial intelligence. Jadi manusia biasanya memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis, dapat memahami dan memecahkan masalah, dapat beradaptasi pada situasi dan konteks yang sedang dihadapi, dapat belajar dari pengalaman, dapat mempersepsi apa yang ada di sekitarnya melalui indera mata, indera hidung untuk bau, indera telinga atau sentuhan dan sebagainya. Dapat mengenali juga berbagai macam emosi dari orang lain, maupun tentunya dapat memahami dan menggunakan bahasa. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang ingin direalisasikan di dalam AI dan kemudian ingin diterapkan di dalam bidang robotics. Tentu saja manusia masih memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang bisa dihasilkan oleh AI dan oleh robotics pada dewasa ini. Barangkali kita perlu sampaikan begitu bahwa AI mungkin sudah berkembang sejak tahun 1950, 60 dan 70-an begitu, terutama era yang dikenal sebagai simbolik AI, kemudian expert system dan sejenisnya, dan kemudian era machine learning dikembangkan sekitar tahun 80-an sampai 2010, bahkan mungkin sampai saat ini, yang terutama dalam dekade terakhir ini di dalam konteks machine learning itu berkembang deep learning gitu, yang didasarkan pada bagaimana cara otak manusia dan makhluk hidup secara khusus itu dimodelkan gitu, bekerja dan bagaimana dimodelkan gitu. Yang memungkinkan kita mengajari komputer gitu untuk memprediksi sesuatu, untuk mengenali objek, untuk memahami suara dan sebagainya. Jadi tiga aplikasi yang saat ini paling banyak digunakan di dalam AI, yaitu computer vision, yang mungkin nanti Pak Dwi akan menjelaskan lebih detail, speech dan audio, natural
language processing. Tentu saja AI juga diterapkan pada big data itu untuk mengolah data-data di dalam rangka mengambil keputusan. Di sini diperlihatkan beberapa contoh dari deep learning dan aplikasinya gitu dapat digunakan untuk mengenali objek. Jadi kalau kita memiliki kamera begitu dan diarahkan kepada jalan, maka dengan kemampuannya deep learning dapat mengenali bahwa objek-objek yang ada di sekitarnya itu merupakan objek mobil, objek truk, mungkin bus, sepeda atau pedestrian dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan, kalau mejanya itu mohon maaf, di sebelah kanan diperlihatkan image segmentation gitu yang menggunakan mass RCNN, salah satu arsitektur di dalam deep learning. Deep learning juga dipakai untuk human pose estimation maupun dipakai untuk visual question answering gitu, misalkan dapat menanyakan katakanlah kumis dari seseorang yang ada di foto ini itu terbuat dari apa gitu, misalkan AI dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti itu. Machine learning task itu pada dasarnya dapat dibagi menjadi supervised dan unsupervised. Jadi supervised adalah task di mana kita mengajari komputer berdasarkan data-data pelatihan yang teranotasi atau berlabel, bisa dalam bentuk klasifikasi, dalam beberapa kelompok, atau dalam bentuk prediksi. Unsupervised itu biasanya terkait dengan clustering atau reduksi dimensi dari fitur, dan satu aspek machine learning tertentu yang biasanya melibatkan action terhadap environment atau melakukan decision making, itu biasanya dikenal sebagai reinforcement learning. Supervised deep learning itu dapat diilustrasikan barangkali secara sederhana seperti ini. Jadi saya punya koleksi foto di sebelah kiri dan labelnya adalah pesawat, mungkin mobil, burung, kucing dan sebagainya. Gitu. Dan ini kita latihkan kepada satu arsitektur deep learning, begitu, yang dengan kemampuan pembelajaran itu setelah melalui satu proses pembelajaran tertentu, biasanya dilakukan secara iteratif, itu dapat mengenali objek tertentu begitu yang digunakan di dalam proses yang biasanya disebut sebagai inference. Jadi inference adalah proses di mana deep learning kita itu sudah mempelajari training set yang diberikan dan kemudian digunakan untuk mengenali objek tertentu. Dalam computer vision yang nanti Pak Dwi barangkali akan menjelaskan lebih detail, itu ada klasifikasi dan lokalisasi, ada deteksi objek, ada segmentasi image. Jadi misalkan kita memiliki foto tertentu dari atau video gitu, dan deep learning kita dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi objek-objek tersebut sebagai person, misalkan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Di sebelah kanan diperlihatkan auto captioning, jadi AI dapat dipakai untuk mengenerate caption dari suatu foto. Jadi misalkan foto yang di sebelah kiri itu kita dengan AI dapat di-generate captionnya merupakan seseorang yang berkendara begitu
dengan motor di jalanan yang berdebu. Nah, sedikit mengenai deep learning, pada dasarnya didasarkan pada biological neuron, jadi neuron yang ada di dalam otak manusia atau makhluk hidup secara umum yang digambarkan pada sebelah kiri gitu, di mana di situ ada sel body, ada nukleus, ada akson, ada sinaps, dan kita mengambil model dari neuron itu secara sederhana digambarkan pada model komputasi di sebelah kanan, yang pada dasarnya sebuah neuron dapat dipandang sebagai penjumlahan berbobot dari input-inputnya yang kemudian diterapkan kepada satu fungsi non linear, ya, fungsi aktivasi biasanya disebutnya, dan bersifat non linear untuk mewakili mekanisme yang terjadi pada bagian akson dari neuron biologis. Nah, ini kemudian disusun di dalam satu layer, gitu. Jadi bulatan-bulatan itu mewakili satu buah neuron, dan neuron-neuron itu disusun ke dalam dalam beberapa layer, dan satu layer mungkin terdiri dari sejumlah neuron, dan layer yang paling kiri yang berwarna merah ini kita sebut sebagai lapisan masukan, dan yang sebelah kanan itu merupakan output dari neural networks yang biasanya digunakan untuk mengindikasikan kelas tertentu dari katakanlah dari data yang kita latihkan kepada neural networks. Komputasi dalam arah maju dilakukan dari layer pada bagian input ini sampai ke bagian output, dan label dari data yang kita latihkan itu akan dibandingkan dengan output sesungguhnya dari jaringan syaraf tiruan untuk menghasilkan satu error, dan error itu digunakan untuk mengupdate bobot-bobot W yang ada di dalam jaringan syaraf tiruan, dimulai dari bagian output selanjutnya ke bagian input. Nah, salah satu arsitektur jaringan syaraf tiruan yang banyak digunakan di masa ini adalah apa yang disebut sebagai convolutional neural network, seperti yang pada dasarnya merupakan kombinasi antara convolutional layers dengan full connected layer. Jadi layer konvolusinya dipakai untuk feature extraction secara otomatis, gitu. Jadi tidak hand coded, dan fully connected layernya digunakan untuk melakukan klasifikasi. Jadi biasanya digunakan untuk mengklasifikasi image atau video maupun data-data lain yang dapat dianalogikan sebagai image, dan ekstraksi fitur di situ dilakukan secara otomatis. Komputasi dilakukan baik secara forward, jadi dari lapisan input ini ke bagian output, dan selanjutnya bobot-bobot baik di fully connected layer di sini maupun beberapa koefisien dari filter yang digunakan pada convolutional layer itu diupdate dengan menggunakan back propagation dan berbagai macam variasi dari back propagation. Belakangan ini berkembang deep neural networks atau kita kenal sebagai deep learning. Pada dasarnya neural networks yang tersusun dalam sejumlah layer, dan convolutional
neural networks itu sangat lazim digunakan untuk mengklasifikasi objek-objek yang diamati pada satu citra, dan di sini diperlihatkan satu tabel gitu yang memperlihatkan perkembangan deep neural networks dari tahun 2012 sampai 2016 ya, arsitektur yang dikenal sebagai AlexNet, VGG, GoogleNet, ResNet, dan belakangan sampai arsitektur yang dikenal sebagai YOLO versi 1 sampai versi 4, pada dasarnya merupakan variasi dari convolutional neural networks. Dan di dalam tabel ini diperlihatkan classification error, jadi bagaimana deep learning itu memiliki kesalahan di dalam mengklasifikasi objek-objek yang ada di dalam image. Jadi merupakan satu kompetisi di dunia, dan diperlihatkan di situ bahwa classification error-nya itu sudah mendekati 3% begitu ya pada tahun 2016. Saat ini sudah makin kecil lagi classification error-nya, dan sudah dianggap melebihi kemampuan mata manusia begitu untuk mengklasifikasikan image. Pada sisi yang lain, kita juga melihat bahwa jumlah layer yang dipakai di dalam deep learning itu makin banyak gitu. Jadi misalkan shallow, ya, jadi jumlah layer yang hanya mungkin 3 atau 4 gitu, itu memiliki classification error yang tinggi dan dikembangkan pada 2010-2011, dan makin ke belakang itu digunakan jumlah layer yang makin banyak gitu. Jadi AlexNet misalkan itu memiliki 8 layers, VGG memiliki 19 layers, ResNet itu memiliki layer yang cukup banyak, 152 layers, tapi kemudian juga memiliki classification error yang lebih rendah. Beberapa arsitektur deep learning yang lain itu pada dasarnya dikembangkan atau dimodifikasi dari convolutional neural networks dengan beberapa modifikasi. Jadi seperti pada AlexNet, VGGNet, ResNet, Inception, DenseNet, dan sebagainya, ini merupakan nama-nama arsitektur dari deep learning gitu, dan diperlihatkan di sebelah kanan merupakan arsitektur dari ResNet gitu, yang pada dasarnya terdiri dari sejumlah besar layers yang menggabungkan antara convolutional layers dan fully connected layers melalui fungsi aktivasi yang berbentuk softmax. Arsitektur jaringan saraf tiruan kemudian berkembang dengan berbagai macam topologi atau arsitektur, jadi memperlihatkan bagaimana neuron-neuron itu dihubungkan satu dengan yang lain. Jadi ada cukup banyak, tapi perhatian kita pada paparan kali ini lebih ke arah deep convolutional neural networks dan yang sejenis. Nah, berikutnya kita akan membicarakan bagaimana deep learning itu dipakai di dalam robotics. Jadi kita mengenal robot itu bisa berupa drone, yaitu robot yang ada di udara, atau humanoid robot yang menyerupai manusia, begitu, atau yang menyerupai hewan, atau robot yang mengeksplorasi Mars, gitu. Saya kira China dan US saat ini sedang melakukan eksplorasi di Mars dengan melaunch robot yang bekerja secara otonom gitu.
Juga underwater robot, jadi robot-robot yang bekerja di bawah air. Pada dasarnya robot merupakan satu sistem mekanik begitu yang dapat melakukan motion atau gerakan dan dikombinasikan dengan sistem-sistem elektronik, dengan sistem sensor, kontrol, actuator begitu untuk melakukan pergerakan melalui kaki, tangan atau anggota tubuhnya, itu maupun dengan satu software dan otak atau brain gitu yang umumnya di mana AI atau deep learning itu diimplementasikan atau diterapkan. Nah, spesifik tentang bagaimana brain di dalam robotics itu meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia begitu. Biasanya AI diterapkan di situ untuk mempersepsi terhadap lingkungan melalui sensor yang dimiliki. Jadi biasanya sebuah robot memiliki sensor, apakah berupa kamera, berupa lidar untuk mengukur jarak terhadap objek-objek yang ada di sekitarnya, atau sensor sonar, sensor ultrasonik, atau sensor mikrofon gitu untuk mendengarkan suara. Ya, pada dasarnya meniru sistem sensor yang ada di manusia atau makhluk hidup. Persepsi terhadap lingkungan melalui sensor-sensor dari robot ini di mana deep learning atau AI itu cukup intensif diterapkan. Kemudian melakukan penalaran atau berpikir, merencanakan, mengambil keputusan, melakukan lokalisasi, navigasi, dan pemetaan lingkungan melalui sensor-sensornya. Kemudian sebagaimana contoh yang tadi diperlihatkan oleh video di depan tadi di Toyota Research Institute, di mana kita bisa mengajari robot gitu untuk melakukan sesuatu melalui virtual reality gitu, dan robot dapat berhadapan dengan lingkungan yang baru, tetapi dari pengalaman diajari tadi melalui virtual reality, dalam batas-batas tertentu robot dapat melakukan misinya dengan baik gitu ya, seperti contoh tadi dapat mengambil cup yang diperintahkan melalui suara. Salah satu teknologi yang terkait dengan robotics itu adalah mobil otonom, sebagai salah satu contoh dari sistem otonom yang kita bahas di dalam webinar pada siang ini. Beberapa perusahaan seperti Uber, kemudian Google, itu melakukan pengembangan mobil otonom, ya, mobil yang dapat berjalan tanpa pengemudi gitu, dan dilengkapi dengan sejumlah sensor seperti sensor kamera, sensor lidar gitu ya, untuk mengukur jarak terhadap objek-objek di sekitarnya, sensor sonar mungkin, termasuk GPS untuk mengetahui koordinat dari mobil otonom ini. Nah, kita bayangkan sebagai pengemudi dari mobil, kita perlu aware terhadap lingkungan yang ada di sekitar mobil yang sedang kita kendarai. Demikian juga sebuah mobil otonom itu melalui sensor-sensor kamera, sensor lidar, sensor radar, sensor sonar atau ultrasonik dan sebagainya, itu juga perlu memahami lingkungan yang ada di sekitarnya, objek-objek yang ada di
sekitarnya. Itu seperti yang diperlihatkan pada gambar yang ada di tengah dan di bawah ini, gitu, untuk mengenali bahwa yang berwarna ungu itu adalah jalan, yang berwarna hijau itu adalah pepohonan, mungkin warna yang lain merupakan bangunan dan sebagainya, untuk kemudian objek-objek itu selama mobil otonom berjalan itu perlu dihindari, misalnya ya. Misalkan kalau di depan ada mobil, maka mobil otonom perlu mengambil decision untuk menghindari objek yang ada di depannya. Secara arsitektur mobil otonom itu diperlihatkan pada diagram ini. Jadi tadi ada sensor, kamera, radar, lidar, kemudian sistem persepsi, ada localization and mapping, itu melalui sensor-sensornya kita membangun peta dari lingkungan yang ada di sekitar autonomous vehicle. Ada planning terhadap rute, ini juga memanfaatkan AI dan deep learning, trajectory planning maupun control yang pada akhirnya akan menerapkan steering, perintah kepada setir mobil begitu, dan pedal akselerasi serta sistem braking. Jadi mobil otonom pada dasarnya merupakan teknologi yang cukup kompleks gitu, yang menggabungkan vision, localization, communication, perception, planning, decision, kemudian communication dan actuator. Sebagaimana diperlihatkan oleh diagram ini. Nah, salah satu riset yang sedang kami ITB kembangkan adalah mengembangkan autonomous tram gitu, dengan pembiayaan dari riset RISPRO LPDP yang dimulai pada tahun ini, merupakan kerjasama antara ITB, PT Inka, dan startup Riset.ai, di mana kita mengembangkan tram driving assistance begitu, yang memungkinkan sistem tram otonom kita itu dapat mendeteksi objek, melakukan collision avoidance, menjalankan fitur speed limit assist begitu, kalau misalkan ada rambu-rambu tertentu di perjalanan atau di rel kereta begitu, untuk tidak boleh lebih misalkan dari 40 km per jam misalnya. Juga ada face recognition untuk yang driving assistance, ini menggunakan pengemudi. Jadi ada face recognition terhadap masinis dan driver attention warning begitu, untuk mendeteksi apakah pengemudi itu sedang mengantuk atau berkonsentrasi atau sedang lelah dan sebagainya. Pada tahun berikutnya kemudian dikembangkan autonomous tram yang tidak lagi menggunakan pengemudi, jadi sepenuhnya menggunakan AI dan sensor-sensor yang kita gunakan pada autonomous tram ini. Di sini diperlihatkan sensor-sensor yang kita gunakan, gitu, sensor kamera, lidar, radar, kemudian GPS, yang kemudian ini berhubungan dengan berhubungan dengan komputer on board yang mengimplementasikan berbagai macam deep learning algorithms begitu, yang selanjutnya akan memberikan perintah kepada drive by wire system dari autonomous tram ini. Di sini diperlihatkan contoh, oh mungkin enggak ini. Jadi
seharusnya ada video yang kami play gitu. Jadi ini lingkungan di sekitar PT Inka di Madiun gitu, di mana kita menggunakan kamera dan mengembangkan deep learning gitu untuk mempersepsi objek-objek yang ada di sekitar kereta begitu. Misalkan di situ ada train, ada person dengan tingkat certainty level tertentu, ada bicycle, ada orang dan sebagainya. Jadi ini kemampuan yang diperlukan supaya tram kita itu punya kemampuan otonom. Di samping mendeteksi objek, kita juga melakukan segmentasi terhadap image yang ditangkap oleh kamera begitu. Yang ini ada beberapa segmentasi atau tipe dari segmentasi, semantic segmentation, instant segmentation, maupun yang bersifat panoptic segmentation. Ini adalah contoh dari penggunaan deep learning kita begitu terhadap lingkungan yang dipersepsi oleh kamera begitu, yang dengan menggunakan segmentasi image itu dapat mengidentifikasi mobil, bridge, building, jalan dan sebagainya dengan di highlight oleh warna tertentu yang mengindikasikan jenis objek tertentu. Ini penerapannya pada lingkungan di sekitar PT Inka di Madiun begitu, masih belum perfect gitu. Jadi kita ingin misalkan jalan kereta api itu nanti disegmentasi secara sempurna, tetapi sudah bisa membedakan antara pohon, kemudian gedung-gedung, orang, lalu mobil maupun tram yang lain. Di samping menggunakan kamera, kita juga menggunakan LiDAR yang membantu di dalam melakukan 3D bounding box creation gitu. Jadi objek-objek yang ada di sekitar dari autonomous vehicle atau autonomous tram itu dilingkupi oleh sebuah volume 3 dimensi begitu, yang kemudian bounding box 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi tertentu serta orientasi tertentu begitu untuk memperlihatkan benda-benda yang ada di sekitar dari autonomous vehicle itu nanti memiliki pergerakan seperti apa, dimensinya dalam arti volumenya itu seberapa besar, dan orientasinya kemana gitu ya. Jadi yang dimaksudkan orientasi adalah sudut menghadapnya itu ke arah mana gitu. Kita juga melakukan ini fusion antara sensor kamera dengan sensor LiDAR. Jadi sensor LiDAR digunakan untuk 3D obstacle detection, sementara kamera biasanya digunakan untuk 2D obstacle detection, dan kemudian ini kita fusi gitu untuk mendapatkan bounding box yang cukup akurat. Jadi ada dua maksud di dalam sistem fusi ini, karena karakteristik masing-masing sensor itu berbeda. Jadi misalkan kamera tentu saja tidak dapat bekerja dengan baik pada lingkungan yang gelap, sementara LiDAR itu dapat bekerja
pada lingkungan yang cenderung agak gelap. Dan kita melakukan fusi ini untuk saling mengenhance satu dengan yang lain. Di samping itu juga untuk meningkatkan akurasi dari pembuatan bounding box-nya. Sebenarnya ada video yang kita buat itu dengan memanfaatkan deep learning untuk melakukan fusi antara lidar dan kamera. Nah, tadi diperlihatkan pipeline dari autonomous vehicle gitu, di mana di situ ada path planning. Itu adalah bagian dari sistem autonomous vehicle yang menentukan jalur yang diperlukan untuk bergerak dari satu titik awal berangkat ke satu titik tujuan tertentu begitu, sambil menghindari halangan. Jadi diperlihatkan beberapa iterasi dari path planning yang menggunakan gabungan antara N-colony systems dan RRT. Ini rapidly random tree algorithms gitu, untuk bergerak dari satu titik ke titik tujuan sambil menghindari halangan. Itu seperti diperlihatkan pada warna merah. Kalau diluruskan mengenai pemakaian, kami juga melakukan pengembangan yang bersifat end-to-end, jadi menggunakan satu blok arsitektur deep learning, misalkan convolutional neural networks gitu, yang menghubungkan antara sistem persepsi dengan keputusan untuk melakukan steering dan akselerasi dari mobil seperti jadi seperti diperlihatkan di sini. Ini datasetnya terdiri dari video, sejumlah besar video, dan yang di sebelah kanan memperlihatkan sudut steering dari steer yang perlu dilakukan oleh autonomous vehicle. Ini kita sebut sebagai end-to-end karena kita menggunakan satu blok dari deep learning algorithms untuk mengimplementasikan kendaraan otonom. Sesuai dengan tema dari diskusi pada hari ini, deep learning untuk industri 4.0. Jadi pada dasarnya robotics, sistem-sistem otonom yang menerapkan deep learning itu akan berfungsi atau berperan sangat besar di dalam industri 4.0, termasuk penggunaan Internet of Things gitu, yang dari sejumlah besar sistem sensor yang digunakan di industri, itu dikumpulkan data-datanya dan menghasilkan satu big data begitu, yang kemudian dengan menggunakan AI kita dapat melakukan analisis terhadap data, termasuk mengekstrak knowledge yang tersembunyi di dalam data yang besar, yang pada akhirnya dapat dipakai untuk mengambil keputusan, gitu. Misalkan untuk efisiensi dari produksi, untuk melakukan penjadwalan dari raw materials itu secara lebih baik dan sebagainya. Baik, saya kira slide terakhir
deep learning pada robotika dan sistem-sistem otonom, secara khusus pada autonomous vehicle, itu berpotensi secara luas begitu untuk diterapkan pada bidang ini, sudah, sedang, dan ke depan akan makin banyak penerapannya di dalam bidang robotics dan autonomous vehicle. Deep learning pada dasarnya diterapkan untuk sistem persepsi dari sensor pada decision making, localization dan mapping, serta banyak aspek yang lain ya, termasuk kemampuan kita manusia untuk mengajarkan kepada robot untuk melakukan satu misi tertentu. Kita bisa menggunakan machine learning atau deep learning untuk keperluan itu. Riset dan inovasi dalam bidang ini karena relatif cukup baru begitu, perkembangan deep learning, demikian juga perkembangan dalam bidang robotics dan autonomous vehicle sedang dan sangat aktif dilakukan risetnya pada beberapa tahun belakangan ini dan beberapa tahun yang akan datang. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Di sini ada beberapa pertanyaan, saya tampilkan saja atau cukup disebutkan Pak Bambang? Sebentar, saya stop share dulu ya. Ya boleh Pak. Terima kasih Pak. Ya, boleh dibacakan. Share ya Pak? Ya, boleh di-share Pak. ya, supaya saya bisa melihat ini. Oke. Ada yang baru muncul nih, ada 5 pertanyaan Pak Bambang. Yang pertama dari Bu Ika. Ini saya sebutkan saja ya, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan. Apa saja hal-hal yang masih belum optimal dari penggunaan AI pada aplikasi-aplikasi yang telah dijelaskan oleh Profesor Bambang tadi? Hal apa saja yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh AI? Mau dijawab langsung ya Pak? Ya, boleh. Jadi kalau dalam sistem persepsi untuk bidang robotics dan autonomous vehicle, itu sudah cukup advance ya. Jadi teknik-teknik seperti mengenali objek di dalam video atau di dalam foto yang ditangkap oleh kamera, kemudian yang dipersepsi atau yang diukur oleh lidar gitu untuk membentuk bounding box pada objek yang ada di sekitar robot atau autonomous vehicle, itu masih dikembangkan tapi sudah cukup advance di sana. Tetapi fusi di antara kamera, lidar dan radar itu masih cukup baru begitu. Seingat saya baru 1-2 tahun belakangan ini, dan masih banyak yang bisa diteliti lebih lanjut. Kemudian untuk yang menyangkut decision making, terutama yang terkait dengan end-to-end pipeline tadi, itu orang mengembangkan deep learning yang berbasis pada convolutional neural networks, deep reinforcement learning dan sebagainya, itu juga mulai berkembang akhir-akhir ini. Tetapi yang barangkali belum banyak dieksplor itu yang terkait dengan localization dan mapping. Jadi localization itu pada dasarnya bagaimana sebuah robot itu mengetahui koordinat di dunianya itu di mana gitu ya. Seperti misalkan yang diperoleh dari GPS gitu, tapi pada lingkungan yang GPS-nya tidak berfungsi dengan baik, misalnya di dalam gedung atau di terowongan,
itu bagaimana kita menggunakan deep learning atau AI untuk menentukan lokalisasi. Itu masih belum setahu saya baru satu atau dua ini gitu ya, saat ini belum cukup, katakanlah belum cukup optimal gitu di dalam pengembangannya. Untuk teaching, untuk mengajari robot itu saya kira sudah cukup ini, meskipun masih banyak juga hal-hal yang perlu dikembangkan gitu. Jadi khususnya kalau robot itu berhadapan dengan situasi yang sama sekali baru dan sama sekali berbeda dengan apa yang diajarkan. Lalu itu untuk pertanyaan pertama. Untuk kedua, hal apa saja yang tidak mungkin dilakukan oleh AI? Perkembangan dulu kita mempersepsi atau menyadari begitu bahwa AI tidak mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya kreatif. Jadi kreativitas manusia dalam berbagai hal itu sesuatu yang AI belum dapat meniru kemampuan kreativiti dari manusia. Tetapi belakangan ini dengan perkembangan deep learning, terutama generative adversarial networks atau GAN, itu memungkinkan AI digunakan untuk menghasilkan berbagai macam ciptaan seni, gitu ya, lukisan, puisi, musik dan sebagainya yang sifatnya kreatif dan dalam beberapa hal sudah bisa dinikmati oleh manusia gitu, untuk memperlihatkan bahwa AI itu juga punya kemampuan kreativiti, meskipun dalam hal ini masih sangat terbatas. Tapi satu hal yang mungkin belum bisa direalisasikan oleh AI adalah consciousness atau kesadaran mengapa manusia hidup gitu di bumi ya. Kesadaran semacam itu masih saat ini masih belum bisa dikembangkan oleh AI. Nah, itu pertanyaan yang kedua dari Bu Ika. Dari Bu Jenny, untuk Muskar mana yang salah? Ya. Dari Bu Jenny, ini tentang autonomous car, mana yang terbaik menggunakan deep learning atau machine learning, Pak? Ya, pada dasarnya sebagaimana tadi disampaikan, deep learning kan pada dasarnya merupakan bagian ya dari machine learning, tapi yang secara khusus dikembangkan dengan menggunakan atau berbasis pada neural networks gitu ya, dan berbagai macam modifikasinya begitu. Kalau yang saya ketahui di dalam autonomous car belakangan ini hampir semua riset yang dilakukan oleh Google, oleh Uber, oleh Mercedes-Benz, Volvo dan sebagainya, itu hampir sepenuhnya menggunakan deep learning dan tidak menggunakan saya sebut algoritma machine learning konvensional gitu ya, yang mungkin berkembang sekitar 20 tahunan yang lalu gitu. Jadi hampir sepenuhnya menggunakan algoritma yang dikembangkan oleh deep learning. Itu terutama karena kemampuan dari deep learning untuk menghasilkan performa yang bahkan untuk aspek visual itu sudah dianggap melebihi kemampuan manusia. Saya kira itu. Pertanyaan berikutnya, masih ada 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama, Pak Adi Novitarini, mohon maaf, izin bertanya, jika robot dan autonomous vehicle
dapat dikendalikan menggunakan deep learning, apakah mungkin jika di masa mendatang proses pengendaliannya tidak memerlukan lagi model kinematik maupun dinamika terlebih dahulu, sehingga sistem kendalinya melakukan tuning secara online, berubah-ubah berdasarkan hasil bacaan sensor secara real time? Ataukah model kinematika dan dinamika robot maupun autonomous vehicle tetap harus digunakan, Pak? Terima kasih. Baik, jadi barangkali perlu disampaikan bahwa deep learning terutama digunakan pada high level control ya, kalau dikaitkan dengan prinsip control. Jadi bukan pada low level. Karena itu model dari kinematik maupun model dinamika dari robot maupun autonomous vehicle tetap diperlukan untuk sistem kontrol pada low levelnya. Pada high levelnya itu biasanya sudah menggunakan AI. Jadi model kinematik dan model dinamik tetap diperlukan. Meskipun begitu juga ada riset-riset yang model free control systems gitu yang biasanya memang menggunakan teknik-teknik di dalam artificial intelligence gitu. Jadi misalkan memodelkan dinamika atau kinematika dari robot itu dengan menggunakan neural networks misalnya ya sebagai black box begitu. Dan kemudian model itu dipakai untuk melakukan pengendalian. Jadi ini masih terus berkembang dan kita tidak tahu nanti arahnya kemana. Saya kira model dynamic dan control sistemnya itu tetap akan diperlukan pada low level gitu karena kita memerlukan presisi ya, memerlukan performance yang sangat baik dan model based control itu menghasilkan performance yang baik. Tetapi pada high levelnya itu hampir sepenuhnya menggunakan AI dan deep learning. Baik, Pak. Berikutnya pertanyaan dari Bu Hanasa. Bagaimana cara AI dapat membantu mengamankan data dengan menganalisa pola serangan pada keamanan cyber? Contohnya itu seperti apa ya, Prof? Terima kasih. Ya, ini mungkin sedikit agak menyimpang dari topik yang sedang kita bahas, gitu. Tapi AI juga dapat digunakan untuk mengenali pola-pola serangan pada satu sistem jaringan. Kebetulan ada beberapa tesis S2 dan disertasi S3 yang menggunakan AI untuk intrusion detection system didasarkan pada pola-pola serangan pada sistem jaringan. Jadi kita memiliki data tentang port mana yang diserang, lalu berapa jumlah pola dari serangan itu dari waktu ke waktu begitu. Pola-pola itu dipelajari begitu dan kemudian menggunakan AI untuk dapat mengenali pola serangan pada satu sistem jaringan tertentu. Ini biasanya diterapkan pada intrusion detection system ya, sejauh yang saya ketahui banyak di sana penerapannya. Ya. Bahkan nggak hanya yang deep learning ya Pak ya, deteksi intrusi banyak digunakan yang konvensional juga ya Pak. Iya, benar-benar. Pertanyaan berikutnya dari Pak Fikri Muhammad, bagaimana caranya mengurangi error dari pembacaan sensor atau kamera yang ada dari autonomous car or train untuk mengurangi resiko kecelakaan? Terima kasih Pak. Ya, kalau dikaitkan dengan teknik-teknik yang berkembang di dalam computer vision dan secara khusus mungkin deep learning gitu ya, itu ada teknik-teknik filtering terhadap occlusion, terhadap noise gitu ya, dengan metode-metode standar di dalam
komputer vision, tapi belakangan juga berkembang GAN tadi itu yang saya sebutkan sebagai generative adversarial network itu yang dapat digunakan untuk mengeliminasi atau menekan ya blur gitu atau noise gitu atau error dari pembacaan sensor atau kamera, dan bahkan GAN juga bisa dipakai untuk menghasilkan atau mengenerate multi resolution. Jadi image dengan satu resolusi tertentu itu dapat di enhance itu untuk menghasilkan image dengan resolusi yang lebih tinggi dengan menggunakan generative adversarial network. Jadi pada dasarnya ada setahu saya ada dua teknik ya, teknik yang standar di dalam noise removal gitu ya, kalau di sensor yang ini dengan low pass filter, mungkin juga band pass filter begitu yang standar gitu di dalam signal processing, atau noise removal di computer vision atau yang belakangan ini menggunakan deep learning untuk mengurangi efek error dari pembacaan sensor atau kamera. Baik Pak, itu pertanyaan terakhir dari Pak Fikri Muhammad. Mungkin sebelum pindah ke berikutnya, apakah ada pernyataan penutup Pak dari Pak Bambang? Baik, jadi sebagai penutup saya atau mungkin menyampaikan bahwa deep learning saat ini berkembang dengan cukup pesat, masih banyak hal yang bisa diteliti atau diterapkan dalam berbagai bidang, dan khususnya dalam bidang robotics dan autonomous vehicle yang akan berperan penting di dalam industri 4.0 begitu. Penerapannya akan makin banyak, dan ke depan manusia dan robot serta mesin akan perlu hidup berdampingan secara sinergis gitu untuk menghasilkan dunia yang makin baik. Demikian Bu Mas Ayu, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Sebenarnya ini barusan ada satu lagi pertanyaan, apakah mau dijawab di chat boleh. atau mau langsung Pak? Dari boleh. Bu Fabiola Maria, kalau Kalman filter EKF atau partikel filter, apakah bisa juga untuk membantu pengolahan data sebelum masuk ke CNN, atau lebih baik data sensor menggunakan filter lain sebelum masuk ke CNN, Pak? Iya, Kalman filter atau partikel filter itu biasanya digunakan untuk beberapa maksud ya. Yang pertama untuk melakukan apa yang disebut sebagai state estimation gitu, untuk mengestimasi state yang secara tidak langsung dibaca oleh sensor. Itu penggunaan yang pertama, itu sebagai observer atau state estimation begitu, di dalam kerangka untuk mengestimasi evolusi dalam waktu ya, maksud saya evolusi dalam waktu mengenai state yang didefinisikan pada satu sistem, gitu. Misalkan posisi, kecepatan, percepatan, sudut orientasi dan sebagainya, gitu, melalui sensor. Dan karena di situ ada noise, jadi kita bisa menggunakan Kalman filter atau particle filter untuk mereject noise. Itu untuk state estimation. Yang kedua dapat digunakan untuk melakukan tracking. Jadi kita men-track misalkan pergerakan objek ya, pergerakan kendaraan lain di jalan raya dari satu autonomous vehicle misalkan yang menggunakan kamera atau lidar. Itu tracking sistemnya dapat diimplementasikan dengan Kalman filter atau dengan particle filter. Saat ini sangat lazim digunakan. Jadi
kalau dikaitkan dengan deep learning tadi itu biasanya diterapkan secara sinergis gitu. Jadi deep learning dipakai untuk mengenali objek, tapi untuk tracking sistemnya kita bisa menggunakan Kalman filter atau particle filter. Saya kira demikian Bu Mas Ayu. Terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan lagi Pak. Oh ya, monggo kalau silakan kalau mungkin singkat aja ya Pak ya. Ini dari Pak Aditya Mitra. Apakah ada kasus tertentu dalam konteks robotik ini di mana sistemnya adalah fault tolerant system? Ya, jadi mungkin fault tolerant system juga perlu ya dikembangkan di dalam robotics gitu. Dengan menggunakan redundant atau fusion dari sensor tadi itu ya. Jadi misalkan fusi antara lidar dengan kamera atau menggunakan beberapa kamera yang memiliki sifat fault tolerance. Kalau misalkan 1-2 gagal masih dapat dihandle oleh kamera yang lain. Tapi tentu saja dengan satu arsitektur fault tolerance tertentu dan algoritma tertentu yang biasanya dikembangkan. Kemudian di samping redundancy di dalam sensor itu juga onboard komputer begitu yang dipakai, biasanya GPU di situ itu biasanya ada mekanisme untuk redundancy. Kalau satu sistem GPU itu fail bisa dihandle oleh yang lain. Demikian juga pada sisi aktuator atau decision making itu juga mungkin diterapkan sistem fault tolerant. Jadi praktis sistem fault tolerant untuk sistem-sistem yang kritikal ya. Untuk sistem-sistem yang kritikal itu biasanya diterapkan mekanisme sistem yang bersifat dapat mentoleransi adanya kesalahan dari sistem. Terakhir ya Pak, satu pertanyaan ini ya Pak, terkait dari Pak Ainur Rohman, terkait consciousness yang dijelaskan oleh Bapak tadi, apa yang terjadi jika algoritma kesadaran consciousness tersebut berhasil diterapkan ke AI? Iya, ini jadi perdebatan yang sangat sengit dan filosofis sebetulnya ya, tapi setahu saya dari berbagai macam mungkin algoritma ya, arsitektur dan algoritma AI itu belum ada itu yang dapat mendekati capability dari manusia untuk dia sadar memiliki kesadaran hidup gitu ya. Tahu saya belum ada, tapi memang ada diskusi ya, dan perdebatan yang sengit. Dan salah satu aspek yang entah kapan ya, apakah akan ada seperti itu gitu, sepertinya kok tidak mungkin ya, kesadaran akan hidup itu memang manusia dianugerahi ini yang luar biasa oleh Sang Pencipta, dan saat ini belum bisa disamai oleh AI. Terima kasih. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak atas sharing ilmunya penggunaan deep learning untuk robotik dan sistem otonom ya Pak.